Selam Kakak, Nehaber, baik ya. Kalau biasanya AO kan suka nih menjadikan makanan Turki sebagai alternatif atau mengindonesiakan makanan Turki. Kali ini AO enggak mengindonesiakan makanan Turki, tapi ternyata di Turki itu ada juga makanan yang sama dengan di Indonesia. Kalau di Pulau Jawa sih rata-rata pas AO masih hidup di daerah Semarang ini biasa dan lazim digunakan di sayur. Kalau di Sumatera ini menjadi sayuran atau tanaman liar yang cuma dicabut langsung dibuang. Apa sih? Ih loh, ada yang tahu? Tada! Jeng jeng. Ada dua nih, ini baru dapat metik di pasar. Nah, bener banget kalau Kanka semua biasa nyebut ini nih krokot atau nama ilmiahnya AO pernah baca itu secara biologi, bahasa biologinya Portulaca kebiasaan bahasa Turki nih. Nah, ini kalau di sini ini krokot yang udah dibudidaya nih, makanya dia ngembang gede-gede kayak orangnya persis sama kayak O-nya. Jadi Portulaca atau di sini namanya disebut juga dengan semitozu. Nah, ternyata sudah lama dijadikan sebagai sayuran untuk dikonsumsi. Namun sayangnya AO ngelihat, AO nemuin ini hanya ada pas di musim panas. Musim dingin jarang nemuin deh. Ini gede-gede banget ya sayurnya, daunnya. Tuh lihat. Kita petek. Nih. Nah, sebenarnya ini kalau ini yang udah dibudidaya ya, jadi jenisnya juga hijau ini. Ada juga yang nyebut selain krokot, kalau bahasa Indonesianya ini gelang biasa. Nah, selain untuk yang di sayur, ada juga ternyata berbagai macam jenis bunga krokotnya. Ada yang runcing-runcing itu loh, seperti jarum-jarum dedaunannya, dan itu khusus untuk hiasan. Namun kalau untuk rasanya maklum, kan suka iseng nyobain daunnya gitu ya. Itu rasanya sama persis kok sama yang dengan dimasak ini. Ini bener-bener ya beda banget karena udah yang dibudidaya ini warnanya beneran hijau, mirip kayak kalau Kanka dan teman-teman semua tahu selada air, mirip seperti itu. Tuh. Nah, bedanya apa sama yang tanaman liar? Nanti kita ulas ya. Kalau yang krokot liar itu dominan ke lebih kecil dedaunannya, dan tunggu aja nanti dia ulas sekarang kan ke semua jadi tahu sekarang, nanti nggak penasaran, nanti nggak nonton lagi konten AO selanjutnya. Hihi. Nah, kalau untuk di sini ini biasanya kalau ibu mertua itu sering masak dijadiin semitozu yourtlu. Jadi kayak yang aku pernah sharing patlıcan, nah kayak gitu. Cuman bedanya nih direbus terus disiram pakai yogurt. Hanya seperti itu. Terus nih pernah baca artikel AO-nya, belum pernah ke sana, tapi ada artikel mengatakan kalau di Yunani atau di Amerika atau di daerah Eropa, di Turki juga ada di beberapa restoran besar menggunakan ini sebagai salad. Nih, kalau di Amerika tuh dipakai, atau di Yunani itu dipakai salad gitu campuran dengan sayur-sayur lainnya. Kalau untuk rasa, yang udah pernah makan pasti tahu, yang belum pernah makan sabar ya. Nanti kita makan dan juga cerita tentang apa aja sih manfaat yang ada di krokot ini, atau di semitozu atau portulaca ini, atau di
bunga gelang. Wow. Jadi kan Kak, teman-teman semua yang di rumah, yang di halamannya ada nih tanaman krokot. Nah, kalau untuk yang liar, ini aku kasih sedikit bocoran kisi-kisinya. Kalau ini kan hijau, hijau bener-bener hijau, cenderung ada agak putih karena ini sudah budidaya, sudah ditanam, sudah dipupuk, ya kan? Jadinya makanya bongsor-bongsor. Kalau yang untuk yang liarnya itu biasanya tanamannya lebih kecil-kecil, daunnya juga lebih kecil. Terus untuk tangkainya ini lebih ke warna keunguan. Nah, di akhir video nanti AO bakalan kasih bocoran tanaman kasih video antara si tanaman krokot yang ini budidaya dan yang liarnya ya kan Kak. Makanya ditonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, klik like-nya, dan juga loncengnya supaya nanti kalau ada video baru kan Kak semua langsung bisa nonton dan tahu, bisa komen, dan juga bisa share deh manfaat dan juga videonya dari AO. Manfaat apaan sih AO, lebay banget ya. Maklum kalau hari gini siang-siang apalagi panas cerah harus semangat. Mendung aja AO semangat jalan kaki kemana-mana, apalagi ini panas ceria gitu ya kan. Sesuai ini kerudungnya favorit merah meriah gitu ya, asal jangan murahan Nah, jadi itu sekilas info tentang si krokot. Untuk manfaatnya, salah satunya sih ini bagus nih buat ibu hamil dan menyusui. Manfaatnya kalau nggak salah, ini yang sudah pasti AO tahu, yang ada di dalamnya adalah vitamin C dan juga protein serta karoten. AO mau masak. Yuk, kita masak. Jangan dibuang kalau ada yang di halaman, ya, dimasak. Manfaatnya banyak. Bahkan WHO aja menyarankan ini sebagai tanaman obat. Wow, keren dong. Nah kan Kak, kalau ini adalah jenis Portulaca semitesu ataupun krokot yang tidak dibudidaya alias tumbuh sendiri alias liar. Ini AO nggak nanem, tiba-tiba numbuh aja gitu di pot. Terus karena AO tahu manfaatnya bagus dan juga termasuk jenis sayuran, ya sudah AO biarkan saja. Hehe. Ini kemarin ada sih besar, ada banyak, satu pot ini banyak. Udah AO ambil, udah AO masak. Ternyata ini ada lagi. Wah, tumbuh. Nah, kalau untuk bedanya dengan yang sudah dibudidaya, kalau yang liar ini lebih kecil ya kan Kak? Ini nggak akan besar lagi, nggak akan lebar, hanya panjang, makin banyak cabangnya. Dan untuk warnanya, dia lebih, nanti kalau sudah besar, dia akan menjadi berubah agak keungu-unguan atau ungu. Cendes dong, coklat maksudnya. Aduh, mau ngantuk ya, kok ngomongnya jadi ungu. Coklat maksudnya kan Kak, agak kecoklatan untuk bagian batang dan dia akan lebih keras. Iya, karena kan tidak menggunakan pupuk kimia, hanya menggunakan air saja. Terus gimana sih dengan Portulaca atau krokot yang budidaya? Nah, sekarang kita slide yuk. Kita lanjut penjelasan ke si krokot yang budidaya. Nah, ini dia kan Kak, si krokot atau Portulaca yang budidaya. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah tanaman liar. Iya, anggap aja lah liar, kan emang enggak AO tanam. Haha. Beda banget kan? Kalau yang budidaya karena menggunakan pupuk kimia, dia daun-daunnya lebih lembut dan juga lebih lebar. Dia bisa lebih lebar kan Kak? Dan untuk batangnya dia menjadi lebih hijau. Bisa juga jenisnya agak sedikit berbeda. Namun ini adalah sama-sama jenis krokot atau semitozu atau Portulaca yang bisa dimasak dan dikonsumsi ya kan Kak? Karena
ada beberapa jenis krokot yang tidak bisa dikonsumsi. Jadi sekarang udah tahu ya bedanya kan Kak, antara yang alami dan yang budidaya. Menunya jalan-jalan Turki kali ini kita bakalan masak si krokot ikan Kak. Untuk bahannya udah jelas, si krokot. Bumbunya sederhana kok. Ini ada bawang bombay cincang, bawang putih cincang, cabe. Ini kalau yang suka pedas boleh pakai cabe rawit. Ada kaldu blok dan ini ada bumbu bubuknya menggunakan jinten dan juga kunyit. Ini boleh skip bagi yang nggak suka, nggak apa-apa. Terus karena di sini santan agak susah, aku ganti pakai si susu cair. Atau kalau yang mau dibening biasa pakai air biasa juga boleh. Yuk kita eksekusikan Kak. Kita siangin dulu deh ininya. Haha, nggak mungkin kan panjang-panjang begini. Kan Kak, salam. Nah, AO kali ini mau bikin menu yang biasanya AO bikin di Indonesia. Kali ini AO bikin di Turki. AO masak cuman sedikit berbeda. Kalau di Indonesia biasanya AO bikinnya pakai santan. Di sini karena santan ada, tapi sulit. AO pakai ini aja bahannya. Pakai ting ting si susu sapi cair. Ini apa sih? Iya, bener banget, si krokot. Nah, ini bagus nih menu buat ibu menyusui supaya ASINYA melimpah. Selain daun kelor, ternyata ini juga bisa. Karena selain itu, banyak banget manfaat di dalamnya. Bahkan WHO sendiri menyarankan ini sebagai salah satu obat alternatif loh kan Kak. Gak percaya? Cari aja di Google. Tanya sama Mbah Google, di searching gitu nanti keluar banyak artikelnya. Hehe. Cus kita masak. Ini dia bumbunya. Iya kan, hampir lupa nih AO. Untuk AO ini nemu di kulkas, nemu maksudnya masih punya dan AO lupa. Jadi mau AO tambahin ini. Nggak banyak-banyak kok, paling 2 sendok makan aja. Ini jagung manis, biar sayurnya nampak lebih manis kayak jalan-jalan Turki kayak si AO gitu ya. Just yuk kita masak. Nah ini udah AO nyalain kompornya. Terus kita pakai minyak biji bunga matahari sedikit aja untuk menumis si bawang bombay sama si bawang putih, bawang merah, bawang putih. Ada ibu tirinya nggak? Nggak usah ya, nggak usah pakai ibu tirinya habis. Kita tunggu sampai agak panas. Nggak panas banget sih. Masaknya gampang banget kok kan Kak, tinggal dimasukin gitu, blung. Sama orang Turki sini juga kalau masak sebenarnya masakannya lebih mudah karena cuma tinggal masukin blung gitu. Dan bumbunya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet, nggak terlalu kuat rempah seperti kita. Dan ini sudah siangi, sudah potong-potong, sudah cuci. Ini nggak masukin semua, nanti sisain sedikit untuk dibuat sayur bening besok. Kalau semua juga nggak apa-apa, cuman besok males lagi harus ke pasar kalau mau beli. Ini ya bawang bombaynya kita tumis dulu, kita masukin. Kita tumis hingga harum. Atau yang nggak suka pakai minyak, langsung dimasukin gitu aja, langsung direbus juga nggak apa-apa, enak juga. Cuman ya karena menggunakan susu atau kuah santan ala jalan-jalan Turki, santan susu, jadi pakai
tumis deh. Dan kalau ditumis itu harumnya juga lebih, aromanya lebih menggoda, lebih wangi. Cuman gak usah banyak-banyak ya kan minyaknya. Ini sudah harum, kita masukin bawang putihnya. Bawang putih. Terus kita masukin cabenya juga. Cabai beneran, ini bukan cabai-cabean. Ini lumayan ya, agak pedas. Makanya aku pakainya dikit, gak banyak-banyak. Untuk bumbu bubuknya nanti kalau sudah masuk bahan semua dan terakhir mau diangkat. Sebelum masukkan susu, ini agak nggak usah terlalu lama. Ini sudah harum, sudah layu. Mau masukkan sedikit air terlebih dahulu. Gak usah banyak-banyak, atau Kanka bisa langsung masukin santannya sesuai selera aja. Kalau pakai air dulu. Terus masukin bumbu bubuknya. Aduh, maafkan ada suara backsound yang kurang bagus. Karena di atas lagi perbaikan rumah. Sebenarnya rumahnya udah bagus, udah baik. Mungkin ditambah ada yang kurang kali ya. Ya, bebas lah kalau orang punya rezeki mah ya. Aduh, kencang banget sih. Terus nih aku masukin si jagung manisnya, nggak usah banyak-banyak. Wah, ini 1 sendok aja cukup nih. Ini aku suka kuahnya. Beginilah kan Kak, kalau pengen jagung manis di masa musim-musim dingin, belinya yang kayak gini. Tapi tenang aja, ini walaupun paketan seperti ini tetap seger kok, tetap enak, masih fresh. Nah, sekarang ini sudah mendidih. Kaldu bloknya masukin. Nanti tes rasa, kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih. Kalau aku sih nanti ini aku bakal kasih tambah garam lagi. Ini sudah mendidih. Kita masukkan si krokotnya, semitozunya, semua atau sisain. Kan aku galau kan. Sepertinya banyak nih kan Kak. Nah, ini sudah masuk. Ini gak usah lama-lama ya kan Kak masaknya. Kalau orang sini sih sampai sampai benar-benar lembut gitu, benar-benar empuk gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh blodrok. Apa sih bahasa Indonesianya tuh? Lunak ya, terlalu lunak. Kalau aku nggak suka. Cuman nggak tahu ini nanti kalau nggak terlalu lunak enak apa enggaknya. Biasanya sih lunak, sampai lunak banget. Bukan Luna Maya ya, lunak Maya. Apa
apaan sih? Ini sudah layu. Kan aku galau kan, mau disemuain apa enggak nih? Dikit lagi deh. Ini 2 ikat kan kak? Rasanya nanggung. Masuk semua. Besok ke pasar lagi aja. Galau kan, emaknya Husen galau. Takutnya nggak bisa masak lagi nanti sore. Jadi sekalian, maklum, si anak bayi lagi tambah pinter, udah tambah pinter, nggak mau ditinggal emaknya kalau nggak tidur. Udah boketek emaknya dia. Nah sekarang yang terakhir, kita masukin santan ala jalan-jalan Dorce. Ini bukan santan, tapi susu. Gak usah banyak-banyak ya kan kak. Kita bikin santan cair aja. Sekarang kita tambah air lagi. Udah deh. Kita tunggu sampai mendidih. Harumnya menggoda. Nah, tips nih kan kak, kalau untuk masuk sayuran hijau, apinya harus besar. Dan juga nggak usah terlalu lama, jadi dia tidak berubah warna. Seperti ini ya kan kak, ini sudah matang. Dan siap kita sajikan deh. Cantik ya warnanya. Salam kan kak. Nah, di depan AO sekarang ada sebongkah kebahagiaan. Ya bener banget, ini adalah sayur krokot yang sudah AO masak nih. Kalau AO bilang sih ini menunya namanya bobor krokot. Bukan bubur ya, tapi bobor. Masakan kuno. Kalau orang sini sih biasanya cuma direbus pakai garam sedikit, terus disiram pakai yogurt. Kalau ini masih masakan Nusantara dengan bumbu ala kadarnya seperti biasa. Nah ini sayurnya, ini krokotnya, terus ini ada jagung. Oh makanya juga ditemani dengan ayam rebus. Ini serba rebus ya. Diet bu? Enggak, ngembang nih kayak bapau. Kita cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Kita cobain dulu krokotnya tanpa nasi. Sama nggak kayak krokot yang ada di Indonesia? Yemek kan kak? Angkanya teksturnya sama krokot, sama-sama krokot. Terus kraus-krausnya sama. Yang bikin beda itu adalah keasamannya yang berbeda. Kalau yang biasa aku makan waktu di Indonesia, itu asamnya bener-bener kerasa banget, masih tinggi asam oksalatnya, dan ini enggak. Mungkin karena sudah dibudidaya mungkin ya, atau memang jenis tanahnya beda juga. Dan enggak terlalu asam seperti yang aku makan biasanya waktu di Indonesia. Enak. Pakai nasi, bismillahirrahmanirrahim.
Pakai nasi juga enak, cocok. Wah, senang banget nih Ao nemuin sayur. Maklum, Ao kan embek. Sekarang kita campur pakai ayam rebus. Ayam rebus, Ao sukanya makannya rebus-rebusan kan kak. Oh iya, kita ngobrol ya sambil ngobrol ya. Jadi krokot ini manfaat utamanya itu bagus untuk penderita stroke. Terus bagus juga bagi yang diet, untuk saluran pencernaan nih bagus. Karena dia mengandung seratnya tinggi dan rendah kalori. Dan yang untuk busui juga bagus karena dia banyak mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan untuk melancarkan ASI dan memperbaiki ASI. Jadi selain daun kelor dan krokot juga bisa ya kan kak. Terkadang kan daun kelor itu nggak tumbuh di semua daerah. Kalau di Turki, aku belum pernah nemuin daun kelor. Tapi kalau kata teman AO yang tinggal di Afrika, daun kelor di sana banyak. Enak juga ayam. Nah, ini juga bisa berguna sebagai ini apa namanya, anti peradangan. Jadi kalau demam gitu juga bisa pakai ini kan kak. Kadang kan kita hidup nggak tahu ya di desa terpencil atau di mana yang jauh dari rumah sakit, dari klinik. Kalau yang di dekat rumahnya ada krokot, jangan dibuang. Ini bisa jadi tanaman obat, bisa juga jadi sayur. Banyak loh manfaatnya. Bahkan WHO sendiri atau Badan Kesehatan Dunia itu merekomendasikan alternatif sebagai obat alternatif dan makanan pangan masa depan loh kan kak. Jadi kalau orang sini masaknya itu sampai bener-bener lunak, jadi sakit kret yang bikin sensasi uniknya hilang, nggak ada. Terus dia karena sudah asam, sedikit asam, ditambah nyurt, tambah lemon, hilang rasa krokotnya. Tinggal rasa lemon sama yogurtnya yang kuat jadinya. Bahagianya kalau ada sambalnya. Sayangnya harus mengurangi sambal. Tuh, cabenya nggak pedes kan? Kata suami pedes, padahal enggak. Padahal baunya nyengat loh, pedes, tapi waktu dimakan enggak. Mana sih, cabenya galau. Nggak apa-apa ya galau cabenya, asal jangankan kak semua yang galau. Ya makan kak. Ya Mek. Segar. Masya Allah.
Yemek kan kak. Jadi gitu ya kan kak. Tetap makan yang bergizi supaya badan tetap sehat, apalagi ini masih efek-efek pandemi itu masih kerasa ya hingga saat ini. Walaupun AO sendiri sekarang kurang rajin olahraga karena habis turun mesin. Si baby nggak ada yang jagain juga kalau AO pergi olahraga. Terus jadilah seperti krokot. Walaupun dia dianggap hama, gulma, nggak diinginkan, bahkan sering dibuang, tapi hebatnya si krokot ini atau daun gelang, kembang gelang, bisa hidup dimanapun, di tempat kotor sekalipun, namun meskipun begitu tetap bermanfaat untuk orang banyak. Begitu juga kita, mau dimanapun tinggalnya, kalau memang dasar kepribadian dan akhlak kita mulia, kuat imannya, insya Allah akan tetap baik dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa tetap menjadi orang yang baik dan bermanfaat sekalipun Anda diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Hai sahabat rekan ke semua. AO ini lagi dak-dik-duk der, lagi seneng, tapi deg-degan juga. Kayak mau ngelahirin anak. Iya, lagi nunggu itu burung puyuh atau bulderjennya yang ditetesin pertama kali sama mesin tetes rangkaian rakitan. Iya dek, sini nak. Iya nak, rakitan sendiri. Udah ada yang netes belum? Yuk kita lihat yuk. Aduh lucu banget, tapi sama agak geli gitu ya kalau netes ya. Yuk kita cek, kita lihat. Lagi nunggu nih sama si Dede. Ya dek. Kalau udah mau kita ambil terus, dipindahin deh. Ada yang keluar lagi, mana dia? Tuh pada goyang-goyang. Loh, ini ada suara di mana? Tuh. Lucu banget. Tuh ada bunyi. Ada goyang-goyang. Tuh. Dia sedang berjuang, sahabat lar. Iya dek. Jadi ini mesinnya made in Dewek. Ayo kita lihat. Made in Dewek. Wah, kayaknya udah ada. Kita buka aja, lihat yuk. Tuh, sebentar. Astagfirullah, ada beneran, pada jatuh. Waduh, 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 waduh. Aduh lucu banget semua. Aduh kita tunggu boleh aja. Takut. Ada.
Tuh. Hai. Dua. Berapa lagi? Coba kita lihat. Ada lagi nggak? Wah. Waduh. Jatuh ya Allah, kasihan banget, telat AO. Dari tadi ditungguin nggak ada tanda-tanda. Tuh. Ada lagi tuh di dalam. Kita mau ambil ya. Aduh, ini ada yang kasihan. Kita bantuin dulu. Ada yang masih di dalam cangkang. Tuh. Kita keluarin. Hah. Tuh. Ada no air nak. Air sayang. Ini lagi. Wah. Ini juga masih di dalam cangkang, sahabat lor. Udah gak kelihatan ya? Hah. Ada berapa lagi? 1, 2, 3. Ada 6. Masya Allah, ada lagi nggak? Takutnya ada yang turun di bawah. Nggak ada sahabat lar. Nah itu masih goyang-goyang, itu bakalan netes juga itu kayaknya. Goyang-goyang. Ayo deh, tutup deh. Tutup nak. Kasihan nak. Biar netes semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Iya. Dedek, tengok nak, tengok nak, tuh, apa tuh nak, burung, ayo kita pindahin nak, mau diremet ntar dia, bahaya, yaudah yuk kita pindahin dulu ke tempatnya ya. Tadi 5 biji, ternyata ada yang nyusul, dateng tuh, ada yang netes tuh, goyang-goyang. Kelihatan kan? Tuh. Berapa biji nggak tahu. Berapa biji netes, 1 yang kelihatan. Tapi yang itu sebelah situ ada yang pecah juga. 2. Ada 2 lagi keluar. Ada 3 biji lagi dia datang. Dostu askım ya. Değil mi? Bir. Çok tatlı. 3, 4, 5 askım. Bir tane tekrar. Dostu. Yok. 5 tane. Wah, hoş geldim çocuklar. Hüseyin kardeş gelmiş. Var mı tekrar? Yok. Dur ya. Dur aşkım bak. Tamam ölecek hadi. Tamam. Çok zayıf, korktum ben. Dah ini ke sana. Karton gerek yok mu? Kutu sıcacık için. Soğuk. Ha? O kendi iç daha olmaz ki aşkım. Daha bilmem ki. Saya pindahin. Dia lagi sibuk, anaknya lahir. Anak burung. Lagi masang lampu biar hangat, itu lampu kuning. Besar esek mah. Itu lampu kuning biar hangat. Karena walaupun di sini cuaca musim panas, tapi anginnya terus colokin. Oh di situ. Oke, kita pindahin.
Ini lu nyariin ini. Nggak ketutup. Hah? Ada. Ini. Tuh. Muter-muter dari tadi nyariin. Pak, untuk mah. Bubble tea var mı? Ha, bubble tea istiyorum. Yaban mersinli, mango ve limon olarak 3 tat var. Bah? Yaban mersini, Ya. Menü var mı benim? blueberry, Aha. lemon, mango. Mango istiyorum ben. Sana. Kahveyle hazırlayabilirim. Ice latte ile hazırlayabilirim. Ya da Sprite'la. Ice cafe. Sen ne istiyorsun? Ha? Ya dediğinizin ne olduğunu bilmiyorum. Ağzı patlayan bir şey içerisinde aroma. Burada mı içiyor? Tamam hiç hayatım. Ben de o ayarlaya kalmadım. Yaban mersini. Mango. Jadi kita dari tadi muter-muter sampai nyasar cari ini. Tempatnya enak sih, lumayan. Dan ini baru buka. Baru pertama ada di Petie, bubble tea, boba. Ya deh. Nah ini AO lagi nunggu pesanan dan mau minum di sini. Pak Bojo nggak tahu pesan apa dia. Mango. Anak aku masih agak anget malah diajak jajan es. Apa-apa lah ya. Padahal tadi lewat loh 2 kali. Namanya nggak tahu ya. Itu Pak Bojo udah mau emosi jiwa, nyebelin, dia tuh nggak sabaran nyari kayak gitu doang. Kita tunggu pesanannya. Hujan. Kita sama-sama pucet guys. Kita sama-sama pucet sahabat lah. Soalnya lagi sebenarnya kurang enak badan, cuman suntuk di rumah mulu kan. Gak penting banget ya. Curcol. Ya deh, curcol. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Instagram. Korban Instagram. Ada korban Instagram, dan bunga-bunganya sampai kering. Ada musiknya, bahaya ini. Ini pesanannya Pak Bojo nih, isminya Yaban Mersin. Yaban Mersin. Dan ini punya AO, mango es boba. Nggak tahu nih. O bildiğin kahve. Iya, isinya beda banget sama di foto Instagram. Nih, kalau di Instagram tuh bobanya banyak banget sampai penuh lah. Ini iklan ya. Suruhnya ya. Kita mau cobain ya. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasinya AO. Mungkin karena buat foto doang ya. Cobain. Aduh AO ini bingung, ribet nih, ada si Dede. Gak ada kursi lagi. Ayo sana Mas. Nah, dan rasanya tuh kopinya pahit, nggak manis, atau mungkin karena belum diaduk. Terus bobanya tuh bukan bobanya kita. Bobanya tuh begitu langsung disedot langsung hilang.
Evet. Sanırım Endonezya gibi ya da Kore gibi. Bobanya tuh hilang langsung. Ya pemirsa kecewa dan rasanya nggak seenak seperti gambarnya. Pantesan tempatnya sepi. Tapi nggak tahu ya es krimnya enak apa enggak. Itu es krim kiloan gitu. Jadi nggak boleh itu kopi nak. Anjir. Kirain bobanya kayak di kita. Ternyata tidak. Kopi dingin doang. Jauh-jauh ke sini cuman beli kopi. Nah, dia mau. Tengok ekspresinya, dia mau. Asli. Ini pemirsa kecewa beneran ini. Ini cuman minum es kopi doang sama ada bulat-bulatnya kecil gitu, bukan boba sih ini, nggak tahu kan namanya ya. Kalau kesini mending beli es krimnya aja ya teman-teman, nggak usah beli bobanya, nggak enak. Nggak rekomen banget. Hayır. İyi değil onu. Senin için olmaz kahve. Ada yang bobanya tuh bening kayak gitu isinya, dan isinya tuh kayak buah-buah, sari buah gitu. Nol tanya atau es krim. Karena ini emang nggak, menurut lidahnya Ao sih nggak enak ya. Tapi nggak tahu kalau orang sini ya sama aja kayak es kopi gitu. Enakan bikin sendiri. Pada ngantri beli es krim kiloan. Boba yang katanya boba tapi ternyata bukan boba. Kita mau jalan-jalan ke sini aja. Harganya lumayan mahal bagi kita karena rasanya nggak sesuai ekspektasi. Jadinya ya nggak apa-apa sih ya, namanya juga pengen tahu, penasaran. Satunya itu dibanderol dengan harga 24 lira atau 24 lira. Tapi Ao mikirnya sekitar 35-an sih, ternyata enggak ya, masih lumayan lah. Ya minum es kopi dingin di kafe deh. Padahal kalau 24 lira. Ini orang iseng bener. Jalan-jalan Soila. Air var. Jalan. No. Pak, nggak pakai baju. No, itu kostum Mas John. Hah? Moral mı? Moral mı? Oğlum. Nerede? Park değil mi? Park yok. Park yok, nggak ada parkir sobat. Oh beras. Oh söyledik, tamam sen git dedi oraya. Ama o aşkım. O var insan çıktı ya. Kayak gitu tuh malesnya orang sini tuh. Pada sabar-sabarnya blas orang Turki tuh. Nah. Nyebelin. Cuman gara-gara orang mau keluar aja langsung ngegas. Ini real ya, fakta kayak gini. Jadi cewek-cewek yang gila sama Ote mikir lagi deh, mendingan tuh, tukang ngamuk tuh. Gelap sih. Tukang ngamuk tuh. Bulannya bikin orang jantungan aja. Ih, ada gogog. Gel oğlum. Boş ver onu. Bye bye. Bawa kabur.
Nyebelin dia tuh. Orang sini rata-rata begitu, makanya nggak heran kalau sering banget baku hantam. Aduh, ini anginnya nggak bagus loh buat si Dede karena belum sehat banget. Ini bunganya bunga bau tai ayam, bunga puding. Kita masuk ke dalam. Ya corap ke Mandel ya. Soalnya. Nah. Ini masuk dari nggak tahu pintu mana. Bisa. Ya. Gelap. Gelap sekali. Terus garcok ya. Anginnya kenceng banget. Bagus nih malam. Nah. Awas, itu pelosan bahasa Indonesia kan jadinya dodol ya. Oh, pada duduk-duduk di situ. Tapi ini kan deket pantai jadi anginnya kencang banget. Ada siput itu, seandainya itu bukan patung gede, mau aku potong. Terus mau aku bakar. Husein mah merah putih ya dek, kan hari Agustus ya dek. Motor siksa. Motor siksa. Nerede? Burada. Burada karanlık ama. Niye? Flash yok mu? Var ama iyi değil ki. Siz oğlum motor çekiyor. Tuh ada tempat baca buku. Nerede? Hah? Geç oraya. Ada yang minta difotoin. Ya, bersambung lagi. Nggak kelihatan.